Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dan selamat datang di channel Mulai dari Nol. Oke, pada video kali ini kita mau coba belajar Laravel ya. Ya, Laravel bukan sesuatu hal yang baru banget. Jadi di sini gua nggak banyak cerita tentang sejarahnya atau gimana-gimananya. Jadi kita langsung praktek aja. Di sini kita belajarnya mulai dari tahap instalasi ya. Dari awal deh. Jadi asumsinya di sini gua asumsiin teman-teman udah punya yang namanya Composer ya. Karena kita untuk install Laravel kita butuh Composer. Oke, jadi kita installnya lewat terminal. Oke. Jadi gue sini coba installnya di desktop aja. Jadi gue pindah ke desktop. Nah, gue bikin nanti kita bakal bikin aplikasi ya seperti biasa ya. Karena kalau belajar tanpa studi kasus tuh kayaknya kurang lengkap ya kalau menurut gue ya, atau kalau menurut orang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembuatan project, kita pahamin dulu konsep-konsepnya ya. Paling enggak kita bisa buat CRUD sederhana dulu ya. Baru nanti kita akan implementasi ke pembuatan project ya. Project sederhana juga nanti setelah kita coba untuk setelah kita paham mengenai gimana sih cara kerja paling enggak yang umum yang akan kita pakai di Laravel. Nah, setelah kita paham baru nanti kita coba buat project sederhana. Oke. Di sini simple aja teman-teman ya untuk install via Composer. Di sini ada panduannya. Jadi kita akan bersahabat banget dengan dokumentasi ini ya. Ya akrab lah karena kita akan banyak lihat-lihat di sini. Karena Laravel itu banyak ya fiturnya ya. Kalau untuk dihafal semuanya ya keder juga kalau gue sih. Jadi kita lihat dokumentasinya aja. Kita belajar sambil lihat-lihat dokumentasinya ya, nanti lambat laun lama-lama ya kita ingat sendiri gitu. Jadi karena konsepnya pemrograman itu enggak untuk dihafal ya. Kita tahu bagaimana sebuah sistem itu bekerja, gimana cara kita menggunakannya, yaitu akan bisa mau bahasa pemrograman apapun itu akan bisa. Oke, kita buat namanya misalkan project pertama ya, karena ini asumsinya kita sama-sama buat project pertama di Laravel. Oke, ini tinggal enter aja. Nah, nanti si Composer ini akan istilahnya install package Laravel melalui internet ya. Ini kita butuh akses internetnya. Jadi ini lumayan agak lama karena memang cukup besar juga package Laravel ini. Jadi ditunggu-tunggu aja ya. Oke. Terima kasih udah berkenan menunggu. Karena memang kita harus tunggu nih biar bisa kita pakai ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke direktorinya. CD tadi namanya project pertama. Ini ya kalau nggak salah ya. Banyak ya ini yang misalnya. Project pertama. Mungkin nanti kita tambahin lagi ya. Project pertama Laravel gitu ya. Apa-apa agak panjang. Project pertama. Jadi kita masuk ke direktorinya. Tadi kan project pertama ya. Oke, di desktop kita masuk ke sini. Kita buka kode editor kita. Di sini gua pakai Visual Studio Code. Jadi teman-teman sesuaiin aja mau pakai editor apa ya. Oke. Kita udah berhasil buka ya. Ini adalah struktur folder dari Laravel. Lumayan struktur aplikasi ya. Struktur folder ya sama aja lah. Jadi ini struktur aplikasi Laravel. Jadi ini lumayan banyak nih folder-foldernya. Jadi teman-teman nggak usah pusing dulu.
karena ini enggak semuanya akan kita pakai ya. Memang komplit si Laravel, tapi ini belum tentu kita akan pakai semua gitu ya. Ada beberapa yang umumnya akan kita gunain. Nah, di sini oke. Nah, di sini Laravel dia punya local server ya. Jadi kita tinggal jalanin ini, kita udah bisa running si Laravel secara lokal, atau kita running lah project kita ya. Coba kita buka terminal di Visual Studio Code ya. Oke, jadi kita tinggal jalanin aja php artisan serve. Oke, nah sini teman-teman klik Ctrl sama tekan Ctrl sama klik ya buat buka di browser. Nah, ini adalah tampilan pertama saat Laravel pertama kali diinstal. Jadi tampilannya akan seperti ini. Sorry. Jadi apa sih yang dilakuin sama Laravel sampai bisa nampilin ini? Gitu ya. Oke. Jadi pertama yang diakses itu adalah routes. Jadi ini akan banyak kita lihat ya, web. Nah, ini yang pertama diakses. Jadi saat mengakses halaman root itu kan halaman ini ya, utama ya. Tanpa, kalau kayak gini kan berarti kan ini sebutannya udah nggak root lagi nih, berarti ini halaman, kita punya halaman dashboard. Kalau root itu ini ya teman-teman ya. Nah, ini saat akses halaman root, dia mengembalikan view di sini. Nah, view itu adanya di resource, views. Nah, ini. Jadi dua file ini yang pertama diakses sama Laravel. Coba ya. Kita coba ubah sedikit, misalkan di sini project pertama Laravel gitu ya. Coba kita simpan, kita pindah ke browser. Nah, berubah ya teman-teman ya. Ini mungkin agak gua besarin fontnya biar lebih kelihatan. Udah cukup ya kayaknya. Oke. Jadi ini kan berubah kan. Oke. Nah, di Laravel itu ada yang namanya templating engine, namanya Blade ya. Jadi ini kita akan pakai namanya templating engine Blade nanti. Oke. Nah, untuk route itu, jadi gimana kalau kita punya route, misalkan punya route home namanya ya. Kita buat aja route, metodenya get. Nah, di Laravel ini udah lebih enaknya kita untuk verbnya ya. Coba kita bagian ke basic routing ya. Nah, ini ada contoh ya. Jadi untuk routingnya kita bisa langsung balikin nilai tanpa kita ke view ya. Jadi misalkan home ya, ini. Kemudian kita return gini aja misalkan. Nice. Ini ini halaman home. Ini kita buang ya. Oh ya teman-teman, jadi tadi kan waktu gua ngetik route ini ada suggestion ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau develop Laravel, teman-teman install aja di sini, namanya cari Laravel. Di sini yang gue install sih dua ini ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih tahu apa aja yang bagusnya diinstal, ini Laravel Artisan nanti mungkin next kita akan install ya, atau go to view. Di sini
kita pakai ini aja dulu ya, biar bisa kayak yang gue tadi gini. Oke, jadi dengan menginstal tadi, nah teman-teman bisa kayak gini. Ini kan bisa langsung pilih mau metodenya apa ya. Metodenya get, langsung ada strukturnya. Struktur untuk routing. Oke, kita coba kayak gini dulu ya. Kita udah punya halaman home. Sini. Kalau kita pindah ke home, jadi artinya ini kita akan punya routing sesudah halaman root, namanya halaman home gitu ya. Oke, coba kita akses. Nah, bisa ya teman-teman ya, gitu. Tapi kalau misalkan kita ganti aja nih, kita tambahin s, ini nggak bisa phone karena kita nggak punya routing home gitu ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita ganti metodenya jadi post saja, ini akan tetap bisa diakses atau enggak? Kan sama nih, kita punya routing home. Ini jadi nggak bisa diakses ya teman-teman ya. Nah, langsung error. Karena si Laravel nih, routing kita, karena kita setnya jadi post, ini kan kalau ngasih gini get ya kita. Ini jadi error kayak gini, nggak bisa. Gitu. Kalau memang halaman kita itu mau punya dua metode, misalkan bisa diakses dengan metode post atau get. Di sini kita bisa pakai match. Nah, ini PHP verb-nya ya. PHP verb, bukan PHP verb, apa namanya istilahnya? HTTP verb. Jadi ini ada yang namanya get, post, put, page, delete, dan option ya. Ini kalau buat ke API ya. Kalau put kan buat edit ya. Delete ya buat ngapus. Nah, kalau misalkan kita mau support post dan get, kita bisa pakai match. Jadi gini. Sini kita match, match, gini dulu, baru. Jadi kita mau bisa pakai metode apa aja nih untuk routing kita. Misalkan kita coba get dan post ya. Get dan post. Ini kita punya halaman home. Oh iya. Ini selain kita bisa juga kayak gini ya. Bisa tanpa slash atau dengan slash. Ini akan sama. Coba ya. Kita refresh saja. Ini jadi bisa. Karena ini kita udah artinya support untuk metode get dan post pada routing kita nih. Pada halaman home nih support untuk metode get dan post. Nah, biasanya nih kalau di login ya. Di login itu biasanya kan saat kita klik submit atau login itu akan eksekusi metode yang namanya post ya. Nah, kalau ada kalanya si user itu ya iseng lah, dia langsung akses ke URL postnya itu. Maka itu kan akan muncul error ya, jadi nggak bagus ya. Makanya kita bisa antisipasi dengan cara kayak gini. Atau kalau teman-teman punya cara lain, boleh kasih tahu gue di kolom komentar. Oke. Nah, ini juga kita bisa balikin tag HTML, misalkan H1 gitu ya. Kalau tadi kan string biasa ya. H1 gini, ini sama aja bisa juga. Itu. Coba kita lihat lagi ya. Simpelnya sih itu ya. Nah, kita juga bisa redirect nih untuk routing kita. Jadi misalkan saat kita akses ini deh ya. Saat kita akses halaman root, kita akan redirect ke bukan ya. Ini nggak di dalam sini. Sorry. Jadi sini.
Saat kita akses halaman root, kita akan pindah ke home gitu ya. Gini. Jadi routing kita akan redirect dari root ke halaman home. Gitu ya. Kita coba. Kan ini kan root ya. Kita enter. Nah, ini balik lagi ke halaman home. Itu. Oke. Nah, bisa juga route itu kalau kita mau langsung arahkan ke view, kita bisa nulisnya kayak gini. Kita copy coba ya. Kalau ini kan kita pakai function ya, dengan metodenya get. Nah, kalau kayak gini, ini juga bisa. Misalkan kita punya ya welcome ya. Ini kita punya route namanya welcome, kita punya view namanya welcome juga. Ini ya, welcome titik blade. Maka kita bisa akses welcome. Ini akan langsung mengakses ke view. Jadi kayak gitu. Jadi memang disiapin macam-macam cara ya. Jadi kita bisa pakai sesuai kebutuhan nantinya. Ini juga bisa pakai parameter ya. Jadi misalkan ini mungkin sampai sini ya untuk routing gua bahasnya. Karena nanti untuk di projectnya kita bakal nemuin atau kita bakal pakai routing mana sih yang cocok buat kasus kita gitu ya. Kan enaknya gitu, kita saat butuh apa baru kita cari gitu ya. Gitu. Oke, ini contoh terakhir. Jadi kalau misalkan kita punya routing namanya user, nah di sini kita bisa ambil ini slug atau parameternya ya. Parameter ini akan ditampung di dalam function ini. Kemudian ini kita bisa pakai nilainya sini. Nah, kita coba aja ya. Misalkan kita tadi namanya routingnya user, kemudian kita parameternya ini ya, tambah aja. Nah, jadi kan ini kita bisa ambil nih parameter keduanya. Jadi user tambah. Nah, misalkan user namanya misalkan Abdul gitu ya. Maka jadi user Abdul. Karena ini si parameternya sudah kita ambil lah ya. Parameter ini mau kita ambil, ini bisa kayak gini. Gitu. Oke. Untuk routing kita cobainnya atau sampai sini aja.